Alhamdulillah Ustadz Mas Ariuli Nuhanya juga sudah bergabung. Ini cendekiawan Muslim Firdaus ini. Nggih. Matur selamat datang, ini banyak tokoh-tokoh cendekiawan di sini Pak Halim. Wah, bisa semakin memperkuat ini barisan Firdaus kalau menghasilkan sebuah karya tulis nih Pak Halim. Sampean hubungi Mbak Sri Subekti. Oh, ini. Beliau dia bukannya juga, ini sedang merawat Pak Masmo saat ini, tapi hari-hari biasa dia bergelut dengan masalah penerbitan guru-guru itu loh. Kebetulan dia diamanahi itu. Gimana Adi mau ngomong silakan. Enggak, maksudnya nyambung Pak Halim itu. Kalau Mbak Aida Salidar kan udah satu tim sama Mbak siapa tadi yang disebut Mbak Bekti. Udah jadi penulis ini Mbak Aida Salidar itu Pak Halim. Alhamdulillah. Aduh, antologi Mbak Adi, buku tunggalnya belum keluar. Ya nggak apa-apa kan, belajar nulis itu dari sana. Saya aja belum jadi-jadi. Mau nulis bareng. Memulai itu yang sulit ya, butuh energi banyak. Kalau dalam fisika itu, kalau mau meluncurkan Apollo itu, energi terbesar yang dibutuhkan itu hanya pada saat mau berangkat. Nah, setelah berangkat itu kesananya sudah membutuhkan energi yang sedikit. Itu juga masuk pelajaran biologi di fisika Pak. Itu hukum alam itu, sunatullah, bahwa untuk memulai sesuatu itu memang butuh energi yang luar biasa. Nah, kalau tahu hukumnya kayak gitu, hukum alamnya kayak gitu, makanya kalau kita mau memulai itu banyak tantangan, banyak rintangan, bla bla bla, itu nggak usah keder ya, istilahnya gitu. Ayo jalan terus saja, istiqomah dan sebagainya. Begitu Pak. Wah, alhamdulillah ini Mbak Ida Fitri juga bergabung. Mbak Ida Fitri. Pangling aku. Angkatannya bukan angkatan saya berarti ya. Saya angkatannya angkatan dulu. 93. Yang paling jauh berarti Pak Mas Asdar Munandar ya, yang Sulawesi tadi ya Pak Halim. Sulawesi. Dan beliau ini sangat aktif sekali mengikuti ngaji online. Dan kalau tidak bisa itu langsung dia nelpon saya izin. Masya Allah. Gini. Nanti cuma ketemu sekali. Mampir Bu kalau main-main ke Sulawesi. Aduh, doanya ya, mudah-mudahan. Yang waktu itu mampir karena Palu doang ya. mampir ininya karena bencana alam. Iya, Bu. Mas Asdar itu di Sulawesi, Kalimantan ya. Kalau yang di Kalimantan siapa ya? Iya Pak Halim. Kalau yang di Kalimantan siapa Pak Halim ya? Yang kemarin sempat Ridwan. Oh iya Mas Ridwan. Kalau Mas Asdar di Sulawesi ya? Iya Bu. Iya. Mbak Aida. Ya Pak. Katanya nanti ya, mau ada temannya itu teknisnya gimana ya? Oh, nanti waktu saya menyampaikan kalau beliau masuk, nanti mungkin saya beri kesempatan beliau menambahkan atau memperkuat. Oh gitu. Sisa jawab juga lebih baik karena memang beliau kan memang founder atau penemunya nggih. Jadi biar lebih istilahnya lebih inilah dapat endingnya gitu loh. Iya. Atau dapat kunci-kuncinya. Irfan Bagaskoro bisa dimulai. Iya, Pak.
Bu Aida ini nggak nunggu yang tadi Pak Novian tadi, apa udah masuk? Oh iya, sudah masuk ya? Kayaknya iya nih di saya beritanya sudah masuk di link. Bentar, tolong saya periksa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novian udah ada ya? Oke. Saya nggak bisa lihat semua nih namanya. Masih putus-putus. Iya. Masih putus-putus, Pak. Iya, dari beliaunya kayaknya putus-putus suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya sekarang, Bu? Masih putus-putus? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jelas, Pak, jelas. Nah, oke. Selamat datang, Pak Novian. Nanti saya perkenalkan setelah. Baik, dimulai aja ya. Silakan. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya, baik berupa kesehatan, rezeki, waktu luang, sehingga kita dapat hadir kembali pada acara rutin kita ngaji online keluarga besar mahasiswa Dumai. Jelas. Tes. Udah masuk suara saya? Sudah. Sudah jelas, Mas Irfan. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak nikmat karunia, baik berupa waktu luang, rezeki, kesehatan, sehingga kita dapat hadir kembali kepada acara rutin kita ngaji online keluarga besar mahasiswa Firdaus yang dilakukan setiap Sabtu malam. Salat serta salam kita junjungkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW yang telah memberikan kita teladan, yang telah menjadi petunjuk bagi hidup kita agar kita dapat berjalan di muka bumi, melakukan aktivitas sehari-hari sesuai tuntunannya, sehingga kita tidak tersesat pada jalan-jalan yang tidak baik. Pada kesempatan malam kali ini, perkenalkan, nama saya Irfan. Saya diamanahkan untuk moderator pada acara ngaji online keluarga besar mahasiswa Firdaus Malang. Alhamdulillah, acara ini telah berjalan lebih dari 3 bulan ya, salah semenjak awal mulainya. Dan alhamdulillah berkat corona juga kita bisa kembali menyambung tali silaturahmi. Awalnya susah ya, jadi insya Allah ada berkahnya juga. Lalu langsung kepada tema pada malam hari ini adalah pemetaan potensi minat dan bakat melalui metode 5 mapping dengan narasumber ini ada Ustazah
Aida Zadar dan dibantu oleh Pak Ustadz Novian Triwijaya. Jadi pada malam hari ini temanya kita melanjutkan pada kesempatan kemarin yang masih berkutat dalam seputar dunia pendidikan, dan kita mengerucut pada bagaimana memetakan potensi minat dan bakat peserta bagi kita sendiri secara khususnya. Baik, tanpa berlama-lama, untuk sistematika acara pada malam hari ini seperti biasa kita kepada pemateri sekitar 45 menit sampai 1 jam tidak masalah, lalu dilanjutkan oleh sesi diskusi dan tanya seperti biasa. Bagi peserta yang ingin bertanya ataupun ada yang perlu didiskusikan bisa lewat chat atau voice nanti setelah materi memaparkan presentasinya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan pemaparan materi. Sebentar Irfan. Sebentar. Ya, Ustaz. Sebelum Bu Aida menyampaikan makalahnya, tolong sisihkan waktu barang 5 menit Ustadz Mas Ariul Indah untuk memimpin doa untuk Pak Masuk yang sedang sakit. Bapak Ketua Yayasan kita sedang sakit sebelum Bu Aida menyampaikan. Itu Mas Ariul Indah sudah datang kok, dia bisa memimpin. Nah, punten Pak Halim, ini di sini sedang ada rebahan di sebelah itu. Mohon Pak Halim mawon yang memimpin Pak Halim. Saya ikut mengaminkan mawon. Ya sudah, sebentar saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim alamin. Allahumma shfi Pak Masmu syifa'ana yuqadiru saqaman. Allahumma shfi Pak Masmu syifa'ana yuqadiru saqaman. Allahumma shfi Pak Masmu syifa'ana yuqadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Silakan Irfan. Baik. Terima kasih Pak Halim. Kita doakan bersama-sama Pak Ustadz Abdul Masmuh segera diberi kesehatan dan kesembuhan. Langsung saja dipersilakan kepada Ibu Aida Zalidar dan Pak Novian untuk memaparkan materi. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada malam Ahad 14 November ini Allah karuniakan kesempatan yang amat berharga bagi saya wabil khusus. Kesempatan yang merupakan sebuah kehormatan dari Bapak Abdul Halim guru kami, Ibu Nur Aini, kemudian dari Ketua Yayasan yang saat ini juga insya Allah mudahkan kesembuhannya, juga dari sahabat-sahabat Firdaus ngaji online yang sudah berjalan hingga kini. Izinkan dalam forum ini saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih sebelumnya, dan mohon pada kesempatan ini adalah forum yang mana sebagian kecil ilmu yang saya ingin sampaikan ini menjadi sebuah media, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Dan di saat ini kebetulan tema yang diberikan adalah tema yang mudah-mudahan menjadi tema yang menarik dan bermanfaat. Dan alhamdulillah mengapa Allah karuniakan kesempatan ini, pasti ada sesuatu yang mudah-mudahan menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya juga memperkenalkan di samping saya alumni dari Firdaus tahun 93, walaupun belum sampai lulus, tapi saya dari IKIP jurusan administrasi sekolah, atau pada saat ini diberi nama jurusan kepala sekolah. Dan setelah sekian tahun mengajar dan menjadi guru di berbagai
jenjang baik perguruan tinggi, SD, SMP, SMA maupun TK. Akhirnya saya jatuh cinta untuk bertahan di SD dan alhamdulillah masih diberi amanah sebagai kepala sekolah, dan itu menjadi sebuah perjalanan yang kurang lebih saya dipertemukan selalu dengan para guru-guru di luar Firdaus juga, guru-guru yang insya Allah Allah juga karuniakan sinergi dalam Islam dan pengetahuan. Dan melalui pengalaman demi pengalaman yang saya pelajari dari para guru-guru, salah satunya yang terakhir ini adalah pengalaman yang terkait dengan metode 5 mapping. Dan di sini ada Pak Novian Triwidya Jaya yang beliau sesungguhnya juga telah memberikan motivasi dan juga pengalaman keilmuan yang saat ini juga kami terapkan di Al-Hanif sebagai sebuah lembaga pendidikan yang saya diamanai di dalamnya. Nah, baik, para guru kami maupun sahabat-sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, izinkan jika tidak ada kendala teknis semua bisa membuka kamera agar sesi ini juga nanti ada sesi semacam interaktif ya. Pak Novian, selamat datang di dalamnya. Beliau adalah salah satu founder dari 5 Mapping yang memiliki putra dan putri 9 orang. Dan salah satu dari putri beliau pun sekarang sudah menjadi psikolog bergabung dalam timnya. Dan juga di salah satu dari putra beliau juga adalah seorang hafiz Quran dan satu lagi hafiz Quran yang telah berhasil masuk perguruan tinggi tanpa tes di bidang kedokteran. Begitu ya Pak Novian? Ya, insya Allah Bu, insya Allah ya. Ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan beliau dengan terapan ilmu ini menjadi keberkahan dan menginspirasi juga bagi kita untuk lebih mengenal secara langsung dari narasumbernya. Saya hanya memaparkan apa yang beliau sudah berikan ilmunya. Mudah-mudahan kekurangan dan penyampaian saya ini akan dilengkapi. Berbekal dari pemahaman keilmuan tentang potensi, bakat, dan minat, di sini tentu kita harus mengambil sebuah landasan ayat-ayat qauliyah di mana dalam surat Al-Isra ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakullu ya'malu fala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah setiap orang dia berbuat atas pembawaannya, maka Robmu maha mengetahui siapa yang dia lebih benar jalannya. Artinya dengan landasan ayat qauliyah ini sebetulnya Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita agar mencoba untuk mengkaji keilmuan dalam siji, bahwa kita di sini sudah dibekali dengan sebuah ayat-ayat kauniyah yang bisa kita pelajari sebagai sebuah metodologi untuk mengenal diri. Karena dalam salah satu hadis yang bahasa Arabnya saya belum ungkap, tapi artinya kurang lebihnya, barang siapa yang mengenal diri maka akan mengenal Rabb-nya. Nah, untuk itulah kita belajar dan berharap insya Allah dengan belajar salah satu keilmuan ini, maka dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang mana artinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menciptakan potensi diri untuk beriman, potensi ma'rifat iman. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia menciptakan manusia menurut fitrah itu. Sehingga dengan memahami konteks ayat ini, kita berharap melalui keilmuan yang kita pelajari ini, akhirnya kita bisa memiliki sebuah satu sikap bahwa ini ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita untuk mengenal siapa diri kita, siapa saudara kita, siapa orang tua kita, dan sebagainya melalui potensi, bakat, dan minat. Memahami atau mentakrif arti dari bakat itu sendiri. Nah, kalau dari bakat di sini saya merujuk pada sebuah teori yang menyebutkan bahwa bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar yang relatif pendek, maka hasilnya juga lebih baik sebagai bawaan sejak lahir. Ini saya kutip dari pemaparan Ibu Dr. Aisyah Dahlan, gitu ya. Jadi kemampuan dasar atau kemampuan bawaan ini saya yakin juga ini merupakan statement yang memang menjadi sebuah konteks yang dimaknai dari Al-Isra 84 itu. Ada banyak bakat
yang terkaji hingga kini, yang kurang lebih kalau sahabat Firdaus sudah membuka YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan, dan kurang lebih memang di situ tertuang ada, kalau beracu pada Howard Gardner itu ada 9 kecerdasan di sana. Jadi seseorang yang memiliki pembawaan ke arah naturalistik, bahasa, kemudian matematika, kemudian interpersonal insya Allah akan dilengkapi dengan instrumen-instrumen berdasarkan hasil risetnya. Kemudian yang kedua tentang minat. Minat ini kurang lebih adalah kemampuan atau suatu proses yang tetap memfokuskan dalam diri pada sesuatu yang diminati. Dan kurang lebih ini mirip-mirip kayak passion. Jadi kalau seseorang yang diberikan bakat, kemudian dia menyentuh minatnya ke arah yang sesuai dengan bakatnya, maka akan menikmati proses di dalam mengembangkan dirinya. Nah, ini juga dipaparkan oleh Mapray sebagai orang yang mendeskripsikan arti minat tersebut. Jenis minat itu kurang lebih variatifnya banyak. Ada minat di bidang profesi, yang terkait profesi, ada minat bidang komersial yang sifatnya di bidang bisnis, dan lain. Ada minat yang sifatnya kegiatan fisik atau vocational. Ada minat yang terkait hobi atau vocational. Nah, di sini kurang lebih kalau pengembangan itu terkait bisa sampai orang bisa memotret dirinya, aku cocok di bidang pekerjaan apa, aku cocok memilih dunia yang mana, sehingga bisa betul-betul menikmati sebuah pembelajaran, sebuah hobi, sebuah pekerjaan, sebuah karir itu dengan penuh kesyukuran gitu. Artinya disitulah dia sudah menemukan fitrahnya. Nah, tentang potensi bakat dan minat ini sebetulnya itu semua saling kait mengait secara definitifnya. Artinya potensi diri itu juga memiliki menggambarkan sebuah kekuatan atau kelemahan yang dimiliki seseorang, sehingga jikalau orang itu nanti menggabungkan ketiga itu sendiri, maka dia akan menemukan langkah demi langkah untuk mengetahui dari pintu yang mana. Nah, dalam perjalanan saya untuk melakukan kegiatan kaitannya dengan tanggung jawab sebagai seorang yang diamani untuk memimpin di sebuah lembaga, khususnya di sekolah dasar saat ini, pernah saya juga mencoba mengimplementasikan bekerja sama dengan founder dari Pak Florid Paniman namanya. Beliau founder dari Stephen, yang mana beliau mengembangkan juga sebuah metode dari mengenali diri kita dengan cetak biru. Apa itu Stephen, yaitu kurang lebih memang hampir lekat dengan MBTI. Jadi dengan kecerdasan yang 16 yang dikembangkan oleh Myers itu ada di flyer, ada di lembar presentasi yang nanti akan saya buka. Di mana di Stephen itu salah satu istilah bagaimana mengenal diri dalam sisi sensing, thinking, kemudian intuiting, feeling, dan insting. Nah, ini sehingga menjadi istilah itu. Kemudian apa yang saya dapatkan, alhamdulillah memang ada kebermanfaatan di dalam memotret calon-calon murid atau calon-calon guru untuk memetakan pada kompetensi atau kemampuan. Tapi memang ada sisi plus minusnya di dalam perjalanan kami membuat kerjasama dengan itu. Sehingga akhirnya Allah pertemukanlah dengan 5 mapping. Nah, baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya membuka slide-nya yang alhamdulillah Pak Halim sudah share juga ya di sana, di WA grup tadi pagi atau siang. Bentar. Sudah, Aida? Ya, ini saya buka lagi ya Pak. Dan beberapa orang saja, Pri. Masya Allah. Bentar Pak, ini saya butuh tampilannya dibantu sedikit. Jadi sepanjang perjalanan ini saya sebenarnya berencana memang tadi yang saya tuangkan itu saya ingin tuangkan secara tertulis juga gitu. Cuman memang qadarullah, mohon maaf sekali saya tulisan saya tidak hadir di antara ini lembaran ini karena ada sebuah ujian ya. Ayah saya itu salah satunya memiliki belakangan ini memiliki diagnosa oleh dokter itu dengan sindrom geriatrik gitu ya, di mana beliau
rentan dengan apa namanya, labilitas dari emosi gitu. Jadi pada sampai detik pagi tadi saya mau menulis pun qadarullah beliau membutuhkan untuk diperhatikan dan didampingi, sehingga ya sudah bismillah lah, insya Allah dengan hadirnya Pak Novian ini akan menyempurnakan kekurangan yang saya niatkan untuk menambah kurang lebih ilmu yang tadi saya dapat juga dari belajar yang lain. Mohon doanya saja, mudah-mudahan ayah saya dirahmati kekuatan ini. Dan ini salah satu pemahaman saya dari Pak Novian tentang rahasia memahami 5 meeting. Ternyata ayah saya termasuk 100.000, satu dari 100.000 orang yang memiliki jari-jarinya itu hampir sama semua, dan termasuk orang-orang yang dikategorikan sulit untuk kita ya sulit dalam mendampingi gitu, dalam segi karakternya itu. Nanti Pak Novian boleh jelaskan dari jari-jari itu ya. Nah, ini baik, saya mulai dari yang pertama. Alhamdulillah untuk beliau ini sudah dibaca ya. Saya tidak kupas lagi. Nanti ini salah satu putri beliau juga yang saat ini sudah menjadi tim, dan insya Allah akan bekerja sama dengan Ahlanif dalam proses untuk asesmen murid-murid baru kami yang mendatang. Dan berbekal dari kenalnya saya dengan beliau di 2009 adalah ketika belajar bagaimana memetakan belum sampai pemetaan, masih mengenal cara sukses untuk murid bisa menemukan potensinya. Kemudian akhirnya saya ketemu dengan 5 mapping ini. Nah, dasar dari sebuah 5 mapping ini, keilmuannya yang saya belajar dari beliau adalah lebih didasari oleh pemahaman atau observasi dari analisa wajah dan struktur wajah, di mana wajah struktur itu adalah karakter alami yang memang sudah dibawa dari lahir. Jadi semua itu ternyata kalau Allah mengkaruniakan seseorang itu bisa menemukan, ternyata kita akan lebih mengenal dari sudut pandang seluruh ini. Kalau Stephen baru jari ya, sidik jari saja, Masya Allah, Allah sudah bisa membuka semua tabir-tabir keistimewaannya. Apalagi kita sudah bisa lagi mengenal keseluruhan dari bagian-bagian tubuh itu punya makna di dalam pengaruhnya dalam sifat. Sepertinya kalau kita belajar Al-Quran, belajar huruf, satu huruf itu mempunyai sifat, ada yang jahar, hamas, safir, dan lain-lainnya. Dan itulah yang nanti akan kait-mengkait. Nah, wajah dan struktur ini sesungguhnya nanti maknanya terkait dengan sifat-sifat diri seseorang, mulai dari alis gitu ya, bentuk alis, tebal tipis alis, bentuk mata yang berkelopak dan tidak berkelopak, bentuk hidung yang lurus, mancung maupun yang bulat, bentuk bibir yang misalkan tebal tipis sedang maupun yang tebal bawah atas tipis, bentuk pipi, dahi, dan tambahan telinga ada, kemudian jari, panjang pendek jari, dan gestur tubuh. Nah, wajah dan struktur ini untuk tools di dalam analisanya itu dilengkapi dengan keilmuan tetap terkait dengan pemaparan dari tools yang sudah berjalan, seperti tools dari Hippocrates ya, di mana tools dari Hippocrates itu menjelaskan bahwa dimensi membedah karakter manusia itu salah satunya dipengaruhi dengan komponen darah, di mana darah orang itu ada yang kecenderungan disebut kolerik. Nah, kolerik ini biasanya ada di posisi orang yang berdiri, umumnya dia memiliki kemampuan lebih sebagai lead direktur di sini dan tidak suka dimanfaatkan, memiliki otoritas atau pengaruh kontrol yang kuat. Kemudian ini yang sanguin. Sanguin ini biasanya komponen darah yang orang di sini cenderung gembira, periang, dan dia suka bersosialisasi, tapi dia juga tidak suka jika tidak didukung dalam lingkungannya. Kemudian yang biru ini adalah orang-orang yang sifatnya memang plekma, tenang. Nah, ini kalau di IKIP dulu saya pernah pelajari dalam psikologi kepribadian. Itu pendamai, dia juga bisa menjadi sosok yang memang di sini tidak suka dengan konflik atau menghindari konflik, tapi sebagai penengah. Ya. Yang keempat, yang kuning, ini adalah orang-orang yang pemikir, tidak suka dikritik, tapi dia dalam berorganisasi, dalam pekerjaan itu dia fokus. Nah,
Ternyata Allah itu melengkapi Rasulullah SAW kesempurnaan dengan sahabat-sahabat dengan karakteristik yang menyerupai dengan komponen-komponen darah. Seperti Umar bin Khattab, kita tahu dengan sifat-sifat tegas dan kerasnya beliau itu juga kurang lebih ada di posisi ini, kolerik ya. Kemudian Utsman bin Affan dengan kedermawanan, tetapi beliau juga mampu membangun manajemen sebuah bisnis yang bagus dan sukses dan kaya. Itu beliau adalah banyak di sini komponen karakteristiknya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga beliau adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang banyak membantu Rasulullah sebagai problem solver. Dan di sini beliau banyak terkait dengan karakteristik pragmatis. Kemudian yang terakhir ini yang melankolik gitu ya, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah orang yang memang di sini terukur sekali dalam kecerdasannya, dan selanjutnya beliau banyak sekali membantu dalam tugas-tugas perjuangan Nabi, dan beliau juga seorang yang sangat cerdas ya, kurang lebih itu, tapi tidak banyak bicara juga. Nah, ini sebuah bentuk model yang nanti analisanya itu terkait sekali dengan DISC. Selanjutnya kalau MBTI itu terkait dengan 16 komponen, salah satunya misalnya kalau saya pernah coba memotret dari contoh yang diberikan Pak Novian, ada istilahnya dengan intuitive sensing feeling misalnya seperti itu. Ada yang kurang lebih mirip dengan analisa dari potensi-potensi 16 kecerdasan. Nah, ini untuk menjabarkan dari temuan-temuan nanti pada saat 5 mapping ini dijelaskan kembali ya Pak Novian, nanti yang apa yang perlu dikoreksi silakan dikoreksi Pak. Ini bawaan, artinya kalau kita sudah memiliki ini, insya Allah dengan metode 5 mapping kita masih perlu juga mengetahui bahwa ini tidak akan membuat jebakan kita berada dalam posisi saya udah begini kok, saya emang karakternya pemarah, ya udah aja gitu. Ternyata ada juga karakter yang sifatnya dibentuk oleh pendidikan, edukasi, lingkungan, baik di keluarga, masyarakat maupun sekolah. Maka di sini ada komponen kedua, instrumen yang menganalisa pola interaksi dilihat dari postur tubuh dan gerakan. Postur tubuh dan gerakan itu tergambar di slide ini kurang lebih, di mana seluruh partisipan-partisipan ini memang diberikan kesempatan untuk bergerak dengan kedua jari diangkat. Itu sebetulnya jarinya dilihat yang panjang pendeknya nanti ya. Contoh saja nih, saya mengamati jari tangan saya yang antara jari manis sama jari telunjuk, ternyata lebih panjang jari telunjuk gitu. Nah, menurut Pak Novian biasanya orang yang jari telunjuknya lebih panjang dari jari manisnya itu orang yang bekerjanya itu rajin gitu, cepat misalnya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian di gambaran ini juga nanti setiap partisipan itu juga menunjukkan gestur badannya, apakah dia tegak atau membungkuk. Nah, kalau yang tegak itu mencerminkan pribadi yang dia bisa saja dia menjadi tegak itu karena dilatih, tapi juga bawaannya memang dia juga aslinya dia adalah pribadi yang seperti ini gitu ya. Punya inisiatif, bisa memimpin, berani untuk mengambil keputusan gitu ya. Tapi sedikit membutuhkan dorongan. Kebalikannya kalau di gestur tubuhnya membungkuk, nah itu kecenderungan bisa juga karena adanya tekanan, tetapi juga lebih kepada umumnya orang-orang yang memang bisa diajak sebagai partner, katakanlah bisa disuruh gitu ya, tapi dia membutuhkan motivasi, dorongan dari orang sekitarnya agar dia bisa lebih berkembang. Nah, ini hasil riset beliau juga dari sekian puluh ribu atau mungkin sekarang sudah ratusan ribu ya Pak Novian, tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh. Nah, kembali kepada wajah, nanti saya naik lagi. Ini masih ke pola interaksi. Pola interaksi ini ada jenis nanti interaksi gerakan tubuh yang sedang, cepat, lambat, dari cara dia berputar.
Cara kalau dilihat dari videonya kan ada misalkan video orang yang sudah pernah saya kirim di grup juga, itu ada yang dia menunjukkan gerakan mengenalkan diri tapi dengan gerakan bergerak berputar 360 derajat ke depan, samping, belakang gitu. Nah, itu gunanya untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kinerja keseluruhan dari karakteristik yang terkait dengan pengembangan maupun potensi dirinya yang lain. Kemudian yang kedua, suara. Suara ini kayak saya gini, suara ya, volume. Volume suara itu juga bisa menggambarkan dari karakteristik dari orang yang memang memiliki suara dengan kecepatan. Jadi kecepatan suara itu ada yang speednya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi kalau speednya cepat, bisa jadi orang itu tergolong memang dia memiliki sifat yang mendominasi. Bisa jadi dia juga tidak sabar gitu. Dan dia bertindak atau berpikir, dalam berpikir itu cenderung tidak sabar dan cepat bosan. Gitu ya. Itu dari speed rate suara kalau disimpulkan. Kemudian dari speed rate sedang, kecenderungan orangnya memang suka mempengaruhi, memberi nasihat, tapi juga bisa menjadi orang yang memediasi. Kalau yang speed rate lambat, kecenderungan orangnya mengamati dan berpikir sebelum lambat. Biasanya orangnya mungkin dia hati-hati sekali untuk bicara. Kalau yang volume suaranya keras, itu orangnya berani, emosional, percaya diri, tegas. Misalkan orang yang volumenya sedang, dia perhitungan, cermat, banyak pertimbangan, mudah berubah. Kemudian orang yang volume suaranya kecil, nah ini biasanya dia orang yang cenderung mencari zona aman, juga dia menghindari konflik atau karena kurang percaya diri, menyimpan perasaan, dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Ini biasanya kalau terhubungan MBTI, ada dengan orang yang extrovert atau yang introvert. Nah, kemudian ada lagi irama suara juga kan, ada yang lurus, berayun, ada yang keras. Ini termasuk kayak gaya suara. Irama suara tadi ada yang cepat, lambat, sedang juga ya. Biasanya irama suara ini terhubung dengan gaya ya. Nanti saya kaitkannya dengan gaya suara yang berayun. Misalnya orang-orang yang memiliki suara berayun biasanya punya juga poin dalam berbicara itu, dia lebih berhati-hati untuk tidak menyakiti dan mencari sebuah harmonisasi. Tapi dia juga memiliki kepekaan yang cukup. Kalau yang kebalikannya suaranya lurus, misalnya kalau bicara dia nggak pakai koma, nggak pakai atau cepat-cepat gitu ya, bernadanya ini mirip kayak saya kali ya. Jadi kalau bicara cenderung terus terang, tapi juga kurang sensitif gitu ya. Kemudian penggunaan bahasanya tidak memilah. Dan kadang lawan bicaranya mau dengar masa bodoh gitu ya, dia nggak peduli, mau jengkel mau enggak itu nggak peduli. Nah itu orang yang bicaranya lurus gitu, mungkin kayak saya juga nih ya. Nah lain yang gaya suaranya lurus atau berayun gitu. Kalau lurus yang berayun itu kombinasi, jadi dia bisa juga menahan diri untuk nggak bicara. Misalnya mau ngomong kritik tuh dia hati-hati juga, tapi bisa juga dia juga terus terang juga kalau mau bilang to the point. Nah, semua ini juga bisa bisa menjadi sebuah karakter bentukan yang dibentuk oleh sebuah lingkungan gitu. Dan dalam proses di assessment atau pun dilihat, itu nanti akan secara alami muncul semuanya padu padan ini, termasuk bagaimana dia mengolah kalimat, apakah dia mengolah kalimat dengan berurutan, detail, global, atau sepotong-potong, atau dia bermakna. Contoh misalnya kalau dia mengolah kalimat yang sifatnya sepotong-potong, misalkan ada seorang anak nih, murid misalnya habis kehilangan uang, kemudian dia bilang, "Ma, assalamualaikum, aku pulang, Ma." Tidak ada cerita apa-apa, dia hanya senyum-senyum. Lain halnya kalau yang dia punya kalimatnya runut, dia akan cerita jadi dari A sampai Z detailnya. Nah itu nanti akan tersimpulkan bagaimana sebetulnya potensi, karakter, minat, bakat, dan pengembangan ke depannya. Gitu. Nah pola emosi bisa terbaca juga dari karakteristik wajah keseluruhannya. Apakah tipikal wajahnya cenderung garis-garis wajahnya itu garis-garis wajah senyum, nah, atau garis-garis wajah berduka, garis-garis wajah bahagia, marah, sedih, superior. Nah, potret dari wajah itu sendiri sebetulnya secara alamiah terbentuk ya, bisa karena lingkungan juga, bisa karena memang ada tekanan, ataupun juga karena bawaan. Jadi, sehingga pada titik tertentu akan terbaca juga. Gitu.
Nah, untuk bisa memahami ini memang dibutuhkan sebuah analisis dulu, diawali dengan membaca wajah. Ini hasil akhirnya nanti kayak gini. Nah, yang ini sih yang punya toolsnya Pak Novian ya, karena saya belum sampai tahap yang di sini, saya baru sampai tahap membaca wajah. Jadi kalau sekarang mau cari partner kerja maupun murid atau orang tua murid yang enak apa nggak enak, lihat dulu wajahnya. Nah, di sini. Kebetulan nanti yang mau lihat dahinya sendiri-sendiri ya. Nah, ini untuk dahi wajah yang umumnya Allah takdirkan memang berbentuk bulat, itu rata-rata memang karakteristiknya bagus dalam membangun relationship. Kemudian juga dia mengutamakan proses bagaimana memanusiakan manusia, kurang lebih gitu. Kalau dahi kotak, ya itu saya banget. Kebetulan saya mau kotak. Jadi cenderungnya ke kerjaan aja, kadang ke orang masa bodoh mau capek apa enggak, itu ada kecenderungan kayak gitu. Jadi orientasinya kepada hal-hal yang sifatnya fokus pada pekerjaan gitu. Kemudian di sini ada foto ya. Fotonya kebetulan foto hasil analisa klien-kliennya Pak Novian semua, dan berlanjut tadi wajah baru perbedaan dahi saja ini ada dua ya, dahi bulat, dahi kotak. Nah itu ada lagi nanti dahi yang hati-hati dengan dahi yang seperti ini ya, kalau cari partner atau pasangan. Nah ini perlu juga diwaspadai, jangan-jangan nanti dia akan membohongi atau menipu gitu. Itu juga Pak Novian punya yang rahasia-rahasianya nggak ditampilin di sini. Kemudian alis tebal. Nah, alis tebal bagi yang pemilik alis tebal ini adalah alis orang-orang yang senang menjadi leader atau pemimpin, jadi dominan dia. Tapi dia giat, dia teguh dan keras dalam mencapai tujuannya dan cenderung konsisten. Kemudian kalau alis tipis, nah ini sudah mulai kita peka, jangan sembarangan bicara sama mereka yang beralis tipis, karena mereka peka, lembut dan mudah tersinggung ya. Tapi mereka juga orang yang bijak dalam mendengar. Nah, yang kalau mencari seorang yang jago dalam perdagangan misalnya itu mereka rata-rata cenderung alisnya memang punya runcing gitu. Makanya artis-artis kan sekarang ada yang alisnya diruncing atau disulam ya, karena mereka ingin merubah karakternya sendiri, tapi itu tidak permanen ya. Kalau merubah alis maupun apa itu sebetulnya bisa, mungkin kata Pak Novian sih bisa sih, tapi ya aslinya nanti tetap akan muncul gitu sebenarnya gitu. Itu seperti itu. Jadi mereka yang bergerak di bidang entertain, bisnis atau creativity rata-rata memang ada kecenderungan alisnya seperti ini. Yang lebih. Jadi anak-anak pun juga yang punya potensi alis kayak gini kita sudah lihat, oh ini cara cepat aja. Kemudian dalam hal dagu. Nah, dagu juga bagi para pemilik dagu dengan kotak itu mereka rata-rata dalam keuangan cocok gitu ya. Mereka perencana keuangan yang unggul. Kalau yang runcing ini orang-orang yang menyukai tantangan-tantangan, dinamis, politikus nih, ini tokohnya salah satunya. Kemudian telinga nggak ada, gaya bersuara di sini adalah gaya bersuara yang tadi sudah saya sampaikan, ya tinggal dibaca ulang. Kurang lebih itu ya teman-teman, sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, para guru yang kami hormati. Dalam pemaparan saya ini memang saya juga masih dalam proses belajar untuk diizinkan Pak Novian lebih mendalami lagi agar bisa menjadi bekal untuk bisa menguatkan dan membimbing dari murid-murid kami maupun diri kami sendiri dan keluarga. Kurang lebih itu. Karena banyak hal yang memang ternyata menarik gitu. Semakin didalami semakin menarik. Ternyata Allah tuh luar biasa memberikan sebuah perbedaan sekecil apapun itu pasti ada tujuannya gitu ya. Salah satunya itu. Jadi bagi yang bibir saja tuh, bagi yang betul bibirnya tebal, itunya bersyukur karena dia sebetulnya dimudahkan untuk banyak berbagi bahasa lisan atau suka bicara atau cerewet. Tapi kalau yang berbibir tipis, ini adalah mereka yang bicaranya irit gitu ya. Biasanya mereka cenderung dengar dulu tapi bicaranya irit-irit. Tapi kalau sekali bicara bisa ketus atau nyelekit. Nah kurang lebih itu. Demikian pemaparan saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tadi nggak sesuai mungkin atau agak sedikit kurang berkenan. Kurang lebihnya sebelum saya akhiri mungkin saya perlu berikan kesempatan berikutnya kepada Pak Novian Triwidya Jaya. Silakan Pak. Ini saya sesinya tinggal 15 menit lagi.
Tadi dikasih 45 menit. Aduh, ini kelebihan bibir ini soalnya. Silakan Pak Novian. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Firdaus, salam kenal. Ya Allah, Bu Aida menjelaskannya apik sekali, bagus sekali, luar biasa. Itulah. Saya sambil baca buku, Pak. Ya, memang begini, kami mulai riset ini tahun 2015. Ya, jadi mulai memvideokan orang. Jadi orang-orang ini kami tes dengan 3 alat tes waktu itu. DESC, MBTI, sama behavior test yang saya create sendiri. Lalu dari situ kita videokan cara mereka duduk, cara mereka ngomong, durasinya mungkin sekitar 5-10 menit lah. Dari mana mereka berjalan, semuanya divideokan dengan izin mereka sendiri. Karena kebetulan saya trainer. Jadi setiap saya training, peserta training 50 orang, 60 orang, saya minta kesediaannya untuk di riset gitu ya. Hingga 2015 kami masih fokus pada saat itu, nih bercerita sedikit, fokus ke wajah. 2015, 2016, 2017. Wajah. Sehingga tadi yang dijelaskan sama Bu sama Bu Aida itu insya Allah seperti itu. Memang fokusnya di wajah, kan kami di wajah. Dan ketika kami validasi hasil dari wajah tersebut, ternyata tingkat akurasinya itu hanya 40%, gitu ya, 40%. Jadi kami validasi waktu itu ke 100 orang, 200 orang malah mereka jadi ketawa, ini apa, nggak ada yang sama sekali. Sedikit sekali gitu, 30-40% lah, paling tinggi 40%. Hingga tahun 2018 kami coba melihat bagaimana kalau bagian yang lain, tidak hanya wajah, karena memang yang terlihat kan wajah. Kami mulai menganalisa suara, kami mulai menganalisa postur tubuh, kami mulai menganalisa jari-jari yang tadi dibilang Bu Aida. Lalu 2019 awal, sebelum itu sudah kami buat summary-nya, kami mulai validasi itu. Kami validasi ke sekarang 1.500 orang lah kira-kira waktu itu. 1.500 orang, alhamdulillah waktu itu akurasinya rata-rata 85-90%, ya. Lalu keluarlah buku Five Mapping itu. Jadi ternyata suara itu melengkapi. Contoh tadi Pak Abdul Halim ya, karena tadi beliau suaranya jelas sekali. Suara beliau adalah bass, pelan, ya, tetapi ada seperti rocker gitu ya. Itu adalah tipikal seorang yang idealis, kemampuan persuasif dan dominan gitu ya. Jadi tipikal beliau seperti itu. Nah, itu dari suara. Biasanya nanti kalau udah kelihatan wajah, kalau pucat itu kelihatan semua. Memang ketika kita bertemu dengan seseorang, itu wajah terlihat sekali. Paling pertama terlihat adalah wajah. Tetapi kita perlu confirm dengan suaranya, karena wajah dan suara itu sangat saling melengkapi. Karena wajah saja, ya secara umum contoh lah, artis yang terkenal Ivan Gunawan ya, wajahnya maco sekali. Kalau kita lihat wajahnya adalah pekerja keras, dominansi segala macam. Tapi ketika masuk ke dalam suara, ternyata suaranya tidak seperti itu. Dan kami mengambil kesimpulan bahwa dari riset yang telah kami lakukan, bahwa suara itu adalah nurture atau bentukan, bukan nature, ya, bukan karakter asli, tapi karakter yang dipelajari, tapi adalah suatu skill yang dipelajari, nurture. Jadi suara itu dipelajari sehingga orang itu bersuara seperti itu, dan dia biasanya memodel dari orang-orang yang dia suka atau dihormati. Jadi ketika contoh lah kita pindah dalam suatu posisi, di posisi lain, dari posisi di belakang meja ke lapangan, lalu kita ketemu dengan pemimpin yang kita hormati, maka perlahan gaya kita berbicara akan mengikuti beliau gitu. Karena memang manusia
ditakdirkan oleh Allah untuk bisa beradaptasi dalam berbagai lingkungan. Sehingga dalam konteks fact mapping ini, seseorang yang di mapping saat ini, lalu dia pindah pekerjaan, beberapa bulan kemudian, itu kami mapping pasti akan mengalami pergeseran hasilnya gitu. Kenapa? Karena cara dia berbicara berubah, cara ini berubah, itu akan mengalami pergeseran. Dan dia akan biasanya ketika kami mapping waktu validasi, kami tanya, benarkah seperti ini ya? Mereka mengatakan, iya, miss-nya hanya satu berapa poin, sehingga kami mengambil kesimpulan akurasinya 90%. Dan saat ini, kami sudah mulai masuk ke dalam machine learning atau artificial intelligence. Karena kemampuan manusia kan kalau ini bisa tergantung emosinya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam machine learning artificial intelligence. Kesulitan kami adalah di library atau software yang belum ada adalah voice analysis. Jadi kalau face analysis sudah ada, voice analysis yang belum ada. Nah, voice analysis saat ini masih ke text to type. Jadi kalau kita ngomong itu baru type, diketik segala macam ya. Tetapi kalau analisis itu belum ada. Sehingga di software yang telah kami buat ini saat ini itu wajahnya itu sudah teranalisa, sudah dianalisa dan berbentuk angka. Tinggal human-nya, orangnya itu operatornya menganalisa voice-nya. Itu ya seperti itu. Ya tadi sudah diceritakan Bu Aida bahwa voice itu kami melihat ada 6 atau 7 sampai 8 pola yang kami lihat gitu ya, voice. Dan misalkan seseorang berusaha misalkan kita berusaha memanipulasi gitu ya, gaya seperti itu, nanti biasanya keluar angkanya itu aneh gitu. Nah, biasanya invalid, kita namakan invalid atau angkanya itu tidak match sama sekali between wajah dan suara, sehingga kami akan minta dia untuk mengulang lagi, biasanya begitu. Nah, saat ini kami memang fokusnya lebih kepada behavior ya, behavior. Kalau yang tadi Bu Aida bilang untuk pendalaman bakat, kalau dari behavior biasanya kita akan masuk kepada profesi yang cocok dengan behavior tersebut gitu ya. Biasanya kami akan rekomendasikan profesi seperti ini. Nah, untuk bakat kami sekarang sedang mendalami, baru mendapat 150 volunteer, kami dalami untuk bakat dan minat ya. Kami menggunakan beberapa alat tes, juga video mereka dan teori dari five mapping itu sendiri. Dan satu lagi yang mungkin kami dalami, insya Allah mungkin bulan Maret 2021-22 ini kelar, yaitu bakat dan pola motivasi. Kami membagi pola motivasi menjadi 8 ya, estetika, power, systematical, jadi ada 8 pola motivasi. Itu nanti akan melengkapi five mapping itu sendiri. Nah, five mapping itu sendiri sekarang juga kami yang tadi sudah dijelaskan mengenai multiple intelligence, secara visual itu bisa terlihat. Ya, kami menggunakan itu untuk apa? Untuk memberikan panduan kepada orang tua dan para guru pola asuh atau pola mendidik anak-anak tersebut. Contoh, seseorang yang tinggi jidatnya seperti ini, dahinya seperti ini, itu memiliki spasial dan logical math yang tinggi, contoh seperti ini ya. Tetapi nanti akan dikonfirm dengan suaranya. Tetap semuanya saling confirm gitu ya. Angkanya ini nggak akan, insya Allah tidak akan meleset ya. Misalkan wajahnya seperti ini tapi suaranya seperti ini, biasanya itu datanya akan invalid dan kita akan minta ulang lagi. Seperti itu. Mungkin ini melengkapi saja penjelasan dari Bu Aida. Terima kasih Bu Aida, penjelasannya luar biasa, bagus banget penjelasannya. Aduh, saya jadi malu Pak. Saya bilang saya masih menyampaikan kulit ya teman-teman di sini. Ya. Ini baru kulit. Bagus. Cuman sudah Pak Novian. Ya, nanti Bu Aida jadi jubir untuk edukasi five mapping, Bu. Bagus banget. Insya Allah. Jadi gini,
teman-teman, apa yang membuat saya banyak memperoleh sebuah perbaikan-perbaikan, karena salah satu hal yang mungkin belum disebutkan dalam data Pak Novian adalah ketika saya bertemu di tahun 2019, saya di assessment atau mengassessment diri saya dengan teori mapping itu, saya merasakan bahwa kok jadi kepala sekolah gini amat ya, dianiaya sama teman-teman gitu ya, atau sama lingkungan gitu ya. Ternyata ada satu potensi tadi dari gerak, gestur, suara itu ternyata belum terbentuk secara maksimum. Kemudian Pak Novian mengingatkan bahwa saya dimasukkan dalam grup beliau sholat tepat waktu. Nah, STW namanya, dikasih judulnya. Beliau membombardir seluruh jamaah yang ngaji 5 mapping itu, adrus ingat sholat tepat waktu gitu. Disitulah 40 hari berjalan hingga seterusnya sampai insya Allah itulah yang membangun ternyata sebuah potensi, bakat, minat, kekurangan yang dimiliki itu ternyata ketika Allah gerakkan kita untuk merubah dengan kaidah-kaidah syariatnya, ternyata menghasilkan sebuah perubahan yang saya rasa mungkin merasa lebih baik, lebih nyaman aja dengan perubahan itu. Dan di asesmen ulang alhamdulillah senang juga hasilnya, ada peningkatan ya Pak Novian ya, sehingga itu yang buat saya amazing ya. Ini bukan yang merubah, bukan karena ikhtiar, bukan lingkungan Pak Novian, tapi Allah memberi jalan lewat itu. Kemudian saya coba memperbarui dengan mengikuti program tahfiz Quran juga selama 3 bulan itu, saya coba geber juz 30 aja itu. Alhamdulillah juga itu saya syukuri juga menambah energi dalam berkomunikasi, karena jujur termasuk saya bagian dari yang dulunya didetek dari waktu di IKIP itu orang introvert, sulit berkomunikasi, dan disitulah sering miskom gitu. Nah, tapi Allah membetulkan gitu. Allah membetulkan dengan cara-cara bukan dengan orang-orang yang dimensi ilmunya terkait dengan Islam. Nah, mudah-mudahan jadi jariah ilmu ya Pak Novian malam ini. Amin, dan dengan hormat ini saya sampaikan jujur dari saya dan Pak Novian ingin berbagi giveaway. Yang pertama kami hadiahkan buku 5 mapping dari Pak Novian, sekaligus assessment free assessment dari Pak Novian ya untuk keluarga Pak Muhammad Abdul Halim. Ya, satu buku. Yang dua insya Allah nanti akan dikirim buat yang nanya jawab ya, biar seru. Nanti Pak Novian silakan, kami kembalikan pada moderator. Jazakumullah khairan kasir, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi ini nggak puas gitu ya, karena memang jujur untuk puas itu harus banyak belajar gitu. Baik, insya Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Irfan. Waalaikumsalam. 45 menit soalnya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pemateri atas penyampaian materinya. Alhamdulillah sekali dapat insight baru ya dari penjelasan yang diberikan, bagaimana sebenarnya tingkat kompleksitasnya bisa ditingkatkan dari awalnya sidik jari, bisa langsung ke muka, bisa ke suara, bisa ke behavior, pola tubuh dan lain-lain. Jadi lebih komprehensif perancangan untuk pemetaan minat dan bakat peserta didik maupun kita masing-masing. Alhamdulillah kita masuk ke sesi kedua, yaitu adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Sini juga sudah banyak peserta, jadi dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya ataupun ingin didiskusikan bisa lewat chat maupun on voice. Mau dipersilakan. Ini bukunya nih menarik nih. Saya masuk Mas Irfan. Wah, ada yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, materi yang cukup menarik. Saya akan menanyakan begini. Bentuk dagu, bentuk mata, bentuk semua lah ya, bagian dari kita ini kan ciptaan Allah gitu ya. Dari mana kita awalnya gitu menstigma itu ya, istilahnya menstigma, menghakimi menghakimi bahwa oh bentuk mata begini gitu ya, maksudnya begitu. Jadi awal mulanya tuh seperti apa gitu, karena apa itu apapun yang diciptakan Allah ini sebenarnya satu baik. Yang kedua, kalaupun
seseorang memiliki ciri-ciri bla 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 bla, saya yakin pengaruh yang menjadikan dia berkarakter begini begitu itu banyak hal yang mempengaruhi. Mohon penjelasan. Mungkin lingkungan atau teman-teman sekeliling atau tempat kerja atau apa, kemungkinan juga apa dia lahir di mana, itu kan sangat mempengaruhi yang namanya apa itu suara, kadang mempengaruhi. Misalnya kayak gini, ada sejarah orang Medan atau orang Madura yang dia lahir di pinggir pantai dengan yang perkotaan itu beda banget. Kalau yang pinggir pantai itu terbiasa suaranya keras karena mereka berada di lingkungan di mana ombak berdebur, sehingga kalau nggak teriak-teriak nggak akan dengar gitu. Nah, kalau yang Madura perkotaan tuh saya heran dulu waktu kuliah, katanya orang Madura tuh begini-begini, tapi setelah kuliah itu saya ketemu orang-orang yang sangat halus ya, maksudnya gitu, yang dari Madura itu ternyata dari perkotaan Pamekasan gitu, jadi orang kota lah ya gitu. Mohon penjelasan nggih. Matur nuwun. Baik, saya jelaskan. Alhamdulillah saya diberi kesempatan juga memetakan waktu itu Aceh ya, di Aceh ya. Aceh, Sumatera Utara, sama Surabaya gitu ya, sama Jawa Barat. Saya memetakan beberapa orang di sana. Di Aceh waktu itu hampir 400 orang, terus di Surabaya 150 orang, dan memang karakter itu terbentuk yang seperti Ibu bilang, dari kultur, dari lingkungan, segala macam seperti itu. Dan yang menarik adalah, yang menarik adalah ketika dalam satu perusahaan atau satu organisasi ya, itu kami menemukan, ini kan saya sudah memetakan ada PLN Aceh, Hyundai seluruh Indonesia, terus ada beberapa perusahaan lain gitu ya. Itu yang menarik adalah dalam satu organisasi itu karakternya hampir homogen gitu. Yang beda itu mereka akan mental atau keluar atau pergi dari perusahaan tersebut gitu. Jadi ini bukan menstigma sebenarnya, karena memang tadi yang dijelaskan Bu Aida kan tidak hanya wajah, ada postur tubuh, ada suara, dan tadi juga saya jelaskan bahwa wajah itu 30-40% dalam menggambarkan behavior atau karakter seseorang gitu ya. Suara itu 30-40%. Jadi ya postur tubuh dan ekspresi emosi itu melengkapinya. Dan bagaimana dia menata kalimat itu melengkapinya. Memang sesuatu yang kalau dibilang stigma ya enggak juga sih, karena memang kita tidak hanya membaca wajah sih. Jadi kalau misalkan tadi ya Ibu nanti Bu Aida dikirim bukunya satu, ini pertanyaannya bagus nih, hadiah buku satu buat Ibu. Iya. Selamat buat Mbak Adi dapat satu buku. Terima kasih. Jadi Ibu baca jelas. Karena memang pertanyaan lengkap banget gitu. Ibu lengkap sekali pertanyaan. Tapi memang kita tidak menstigma karena wajah itu hanya 30-40% dari keseluruhan penjelasan yang kami berikan. Saat ini kalau hasil analisa profil, yang dapat buku itu ada satu kupon profil ya, di buku itu bisa digunakan, nanti Ibu atau anaknya bisa gunakan, nanti saya kirim hasilnya ke WA, biasanya sih lewat WA. Memang dulu ketika saya dengan anak saya itu menciptakan ini, saya berdua dengan anak saya meriset ini, kami berpikir adalah bagaimana nanti di masa depan orang pada saat assessment atau profile itu nggak perlu tes gitu. Jadi mereka cukup dari rumah atau memberikan videonya, lalu perusahaan itu bisa menganalisa itu. Itu visi saya dari awal gitu. Sehingga memang nanti pasti akan bertentangan dengan bergema Pak. Sebentar. Mas Suharbi. Bertentangan dengan ini ya. Mikrofonnya Mas Suharbi.
Mikrofonnya. Sudah bisa ngomong? Mikrofonnya. Halo. Assalamualaikum. Ya, sekarang masih ya, sudah nggak ya? Sekarang masih ya, sudah nggak ya? Ya, pasti akan bertentangan dengan tes-tes psikologi yang sudah ada. Dan saya tahu itu belum lama juga udah banyak yang nentang sih. Karena memang belum tahu aja gitu. Tapi insya Allah nanti ketika sudah diedukasi, insya Allah banyak yang akan tahu itu. Karena memang ketika sebuah teori itu dimasukkan ke dalam sebuah software, itu tidak bisa software itu tidak bisa menerima kalau tidak dalam bentuk formula gitu, tidak dalam bentuk formula dan tidak dalam bentuk angka. Nah, ini kedengaran nggak suaranya ya? Halo? Dengar. Halo, Dengar, maaf ya. Jadi ketika kemarin kami 6 bulan kami membuat ini, mengkonvert ini menjadi angka, menjadi sebuah formula, itu sampai sekarang pun masih dalam bentuk formula, kita rubah-rubah terus. Kenapa? Karena memang sulit sekali merubah. Contoh ya. Tadi yang mata berkelopak itu adalah contoh seseorang yang dinamis ya, seorang yang dinamis. Tetapi apakah dia benar dinamis? Itu dilihat dari bagaimana dia bertutur kata. Jadi kalau misalnya tutur katanya seperti saya seperti ini, lalu ada gerak tubuhnya, itu maka dia confirm dia dinamis gitu. Jadi tutur kelopak mata oke, dinamis 1 poin. Lalu apakah dia benar-benar dinamis? Dia suaranya seperti ini dianalisa. Suara 1 poin, gerakan 1 poin, 3 poin, dia berarti dinamis. Jadi seperti itu. Jadi ada poin-poin yang kita harus rubah menjadi mengkonvert menjadi angka sehingga nanti karakter yang pengelompokan karakternya lebih tergambar jelas seperti itu, Bu. Nah, pertama tadi kan Ibu juga sudah jelaskan mengenai panjang banget ya penjelasan saya. Kayaknya berapa sesi kan? Iya. Ini kalau ngomong nggak bisa berhenti nih, karena kita waktu itu risetnya lama banget gitu, bener sampai capek-capek ya. Anak saya itu sampai nangis-nangis gitu. Apa ini kapan selesainya ini kita nih gitu ya, sampai nangis-nangis. Alhamdulillah. Oke, ya saya rasa cukup kepanjangan. Nanti ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Iya Pak. Sebenarnya kalau di mungkin Pak Epri mau ngomong. Iya, boleh nanya. Boleh Pak, boleh. Oh ya Pak. Ini sangat menarik. Suara Pak Habib aku nggak dengar ya. Oh, ini kedengaran sudah. Di jalan ya Pak. Enggak. Oh ya udah. Kedengaran ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Pertama yang mau saya tanyakan adalah seberapa banyak bakat yang bisa kita lihat di dalam melihat seseorang itu ya. Terus tadi saya agak terlambat mendengar, makanya saya minta kalau ada pertanyaan saya salah mungkin dilewati aja karena saya tadi separuh jalan. Itu yang pertama adalah seberapa banyak bakat yang bisa kita lihat di dalam melihat seseorang itu. Kemudian yang kedua adalah apakah ini bukan semacam ramalan ya. Yang ketiga adalah kalau kita hanya melihat sesuatu fisik seseorang, maka seseorang itu kalau seakan-akan tidak akan bisa berubah lagi. Padahal tiap-tiap orang itu bisa saja berubah dalam umur tertentu, dia bisa berubah, atau dalam mungkin masalah tempat
juga bisa, atau lingkungan dia bisa berubah karakternya. Nah ini bagaimana, sejauh mana di riset ini cukup aja untuk sementara ya pertanyaan saya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar enggak gini. Jadi gini, saya bantu jelaskan ya Bu Aida. Jadi begini Pak, saat ini five mapping belum sampai ke bakat. Jadi kami baru sampai ke pengumpulan behavior dan karakter, juga bagaimana profesi yang mendekati karakter tersebut. Jadi kalau anak sekolahan ketika tahu seperti apa dirinya, dia tahu, oh saya cocoknya misalkan jadi public relation, atau jadi guru, atau jadi lawyer, maka dia akan mengambil jurusan ke situ gitu ya. Ini baru sampai sini. Bakat kami masih dalami, insya Allah di Maret 2021 kami akan launching itu bakat. Karena sampai saat ini poin-poin bakat masih cukup belum bisa lah kami validasi. Insya Allah Maret 2021 mohon didoakan. Nah berikutnya, bagaimana apakah itu seperti stigma itu seperti sama sih dengan pertanyaan Ibu. Jadi kami di five mapping itu melihat ini sebagai behavior ya, pengelompokan behavior. Nah behavior itu bisa dirubah sehingga di situ ada bagaimana untuk merubahnya, bagaimana untuk memperbaikinya, karena manusia berubah, kami tahu itu. Sehingga Bapak misalkan saya petakan sekarang, dengan Bapak saya petakan 6 bulan ke depan, kalau Bapak masih dalam posisi misalkan rumahnya sama, anak-anaknya masih di rumah semua, pekerjaan masih sama, insya Allah tidak akan ada perubahan yang signifikan gitu ya. Paling bergeser sedikit, misalkan ada cobaan Bapak jadi pemarah, itu kan bergeser di situ. Tetapi kalau misalkan Bapak pindah job ya, dari pertama sekarang misalkan Bapak sebagai contoh pedagang, lalu Bapak pindah job menjadi PNS gitu, itu pasti akan bergeser behavior. Kenapa? Karena lingkungan mempengaruhi, teman-teman mempengaruhi, suasana, situasi, kondisi mempengaruhi Bapak, pasti akan bergeser semua, dan signifikan pergeserannya bisa 20-30%. Bapak akan mengalami perubahan di situ. Kenapa? Contoh sederhana, wajah Bapak mungkin tidak berubah, karena wajah kita membacanya 30-40%. Tapi suara Bapak pasti akan berubah. Suara pedagang sama suara PNS jelas nggak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Kenapa? Pedagang dia harus mempengaruhi orang, PNS enggak, dia bekerja secara turun ke bawah ya. Jadi ada urutannya, ada birokrasinya gitu. Jadi udah pasti berubah gitu. Dan itu akan merubah behavior, pengelompokan behavior Bapak gitu. Jadi seperti itu. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan Bapak. Nah kalau misalkan membatasi ini seperti ini enggak, karena memang ada perubahan, manusia selalu berubah, kami tahu itu. Dan kalau bentuk ramalan sekarang begini, yang kita kasih yang kita berikan adalah gambaran dari behavior kita, behavior Anda. Contoh misalnya gini, contoh tadi Bu Aida, dia punya suara yang lek-lek seperti itu ya, itu menandakan seorang yang sosoknya biasanya, kecenderungannya itu, kami biasa mengatakan itu kecenderungannya adalah yang tadi pekerja. Kalau misalnya tadi Bapak kecenderungannya satu, tadi Bapak ada sedikit yang cukup menurut saya Bapak mudah tersulut emosinya, yang tadi Bapak ya, itu dari suara Pak, dari suara kalau yang terlihat itu seperti itu. Jadi tapi apakah ini judgement? Enggak, karena nanti di dalam hasil profiling itu kami berikan caranya bagaimana untuk memperbaiki ini gitu. Karena ini pasti bisa dirubah, ini pasti bisa diperbaiki. Seperti itu Pak. Semoga memuaskan jawabannya. Menambahkan Pak Novian. Pertanyaan Pak Servi tentang basic menggema ya suara saya. Itu fisiognomi namanya. Ya. Jadi untuk starting yang paling memungkinkan kalau dimulai dari usia itu jangan yang 2 tahun ya Pak Novian ya. Suaranya yang stabilitas Mbak Aida. Ya. Masih.
Masih Bu? Sudah enggak? Sudah enggak ya? Jadi untuk assessment ini disarankan memang dari 8 tahun ke atas. Ya, itu untuk memotret stabilitas adanya kesiapan bahwa ini perubahannya bisa dipresentasikan. Kemudian tentang kebermanfaatannya, memang untuk sebuah lembaga yang ingin membangun sebuah team building, team working, memang dibutuhkan kekuatan untuk mengenali dengan persis behavior dari masing-masing satu sama lain, sehingga potret itu bisa menjadi sebuah memperkuat pemahaman kita untuk bukan saling menjadi sebetulnya. Kalau kami satu tim itu di sekolah lagi ya. Iya, ini kayaknya dari yang lain adakah? Dah. Jadi bukan konotasinya justru untuk menjudge, justru dengan kami misalkan memperoleh pembekalan smart face reading awalnya, itu merasa bahwa kami harus saling memahami dalam berkomunikasi terutamanya. Bagaimana untuk masuk komunikasi dengan pola dan karakter beliau, misalkan partner tim atau yang berposisi pimpinan atau mungkin yang berposisi sebagai karyawan dan lainnya gitu. Dan jujur memang itu akan menambah khasanah informasi ketika kita tahu bahwa oh iya ini cocoknya posisi leader karena memang karakteristik konseptualnya lebih terukur gitu dibandingkan yang kalau diajak diskus misalkan masuk dalam ini ya yang tadi Pak Novian ya salah dahinya jaraknya jauh dari alis kemudian alis itu tidak berdekatan dia berpikirnya bisa global gitu. Nah, dan seperti itulah kurang lebih jadi kayak kita merasa lebih kuat aja dalam menemukan tim working dalam sesi perdana lah sebelum training berikutnya itu kurang lebihnya. Ya, bisa saya tambahkan? Mas, halo, bisa saya tambahkan? Iya, bisa Pak. Ya tadi benar Pak Novian, apa yang disampaikan tadi Pak Novian bisa langsung menduga. Cuma saya katakan tidak sepenuhnya juga benar. Karena kenapa? Yaitu tadi yang sempat saya tanyakan bahwa seseorang itu bisa berubah karena waktu, karena tempat. Nah, tadi disampaikan kalau misalnya tempat kerjanya tetap, rumahnya juga tetap, tapi saya katakan bisa saja berubah. Ya. Karena banyak orang yang menyebabkan bisa berubah. Termasuk tadi kalau dulu Pak Novian ngomong, saya waktu masih muda memang iya. Tapi setelah dengan umur tua begini, tingkat emosionalnya alhamdulillah sudah lebih stabil Pak. Jadi saya katakan bisa berubah Pak. Itu Pak Novian. Jadi kalau dulu benar, saya akui. Itu Pak Novian. Nah kira-kira bagaimana itu Pak Novian? Suaranya mungkin ya begini Pak ya ini oke, ini yang tadi dibilang Pak, memang kendali emosi itu seiring waktu dia akan berubah, tetapi bekas-bekasnya itu masih ada Pak. Jadi contoh tadi ketika Bapak berbicara itu penekanannya Bapak memiliki, kita namakan tadi yang Ibu bilang, Bu Edi bilang ada kalimat yang lurus Pak ya. Ada lurus, berayun, sama satu lagi berirama gitu ya. Jadi Bapak lurus sekali gitu. Udah gitu suaranya keras. Artinya Bapak sudah bisa mengendalikan, tetapi aslinya itu masih kelihatan gitu loh Pak. Itu maksudnya. Dan memang benar kata Bapak tadi, seiring waktu manusia akan berubah gitu. Kalau Bapak tidak, misalnya tadi kan kalau ada kejadian, contoh Bapak rumahnya masih sama, anaknya masih sama, pekerjaan masih sama, tetapi misalnya ada kejadian pandemik seperti ini Pak, itu pada saat ini itu saya banyak sekali klien yang datang ini karena anak-anaknya pada stres gitu. Padahal
sebenarnya mereka anak yang periang, tetapi kenapa pada stres pada saat pandemik ini? Tidak hanya anaknya, orang tuanya stres. Saat ini saya menghandle ada 3 kasus perceraian, 5 anak mogok sekolah, 2 anak stres, sama 1 ini baru mau datang orang tua yang stres gitu. Jadi gara-gara di mapping ini, terus mereka lihat, oh ternyata potensi stresnya besar gitu. Ini pandemik ini nih Pak, pandemik ini. Padahal pekerjaannya masih sama, rumahnya masih sama, anak-anaknya masih sama, tapi emosinya berubah semua gitu. Nah itu banyak sekali yang sekarang kasus ditangani pada saat ini gitu Pak. Jadi memang benar kata Bapak, dia pasti seiring waktu dia pasti akan berubah gitu Pak. Begitu Pak. Semoga bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Novian. Selamat buat Pak Suhervi, buku Pak Novian akan dikirim ke Firdaus nanti untuk Pak Suhervi. Terima kasih. 2 ya sudah habis giveaway-nya. Ya. Oke, lanjut. Tadi ada yang mau tanya juga, biar bergantian. Tadi Mbak Lantip kayaknya mau tanya, silakan open mic. Belum masuk ya, Mbak Lantip? Pertanyaan yang ditulis Mas Irfan banyak tuh. Oh iya, lanjut. Saya bacakan yang masuk lewat chat dulu ya. Ini dari pertanyaan dari Ustadz Ulin. Penelitian yang jenengan sudah lakukan itu sudah dipublikasikan di jurnal, soalnya kan memang standarnya sekarang suatu ilmu upload di jurnal baik nasional maupun internasional untuk menjadi keilmuan yang bisa dibaca gitu. Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Satu kelemahan saya adalah di hal ini gitu ya. Dalam saya tidak pandai menulis sebenarnya, tapi saya membuat 5 buku ya. Jadi 5 buku sudah saya tulis, tapi sebenarnya saya tidak pandai menulis gitu. Jadi yang saya tuliskan adalah semua pengalaman saya. Jadi waktu Supermom itu saya tulis ketika saya buku pertama saya judulnya Supermom ya. Saya tulis ketika istri saya meninggal dan meninggalkan saya 3 anak ya. Ketika saya merawat mereka, saya tulis Supermom itu betapa sulitnya ternyata menjadi ibu. Lalu kedua, saya tulis buku rahasia membentuk anak soleh, pintar dan kaya. Itu saya udah nikah lagi, anak saya 5 waktu itu. Ternyata begini loh cara memetakan mereka. Alhamdulillah anak yang menjadi contoh waktu itu, contoh untuk membuat buku ini, anak nomor 3 namanya Lia, itu sekarang hafiz Quran 30 juz mungkin. Adik-adiknya udah mengikuti, ada yang 18 juz, ada yang 9 juz, udah mulai ngikutin adiknya. Jadi itu di buku kedua ya, itu pengalaman rahasia membentuk anak soleh, pintar dan kaya. Dan yang ketiga, hypnoteaching, itu saya benar-benar riset dalam sebuah sekolah SDIT Anissa, sekitar 8 bulan saya riset, lalu saya bukukan dalam buku hypnoteaching. Itu waktu itu, kenapa saya riset buku itu? Karena anak saya mengalami telat bicara. Jadi harus speech therapy, dan waktu itu kepala sekolahnya bilang sama saya bahwa anak saya sebaiknya cari SLB gitu, sekolah luar biasa. Saya bilang sama kepala sekolahnya waktu itu, Pak, saya akan riset sekolah Bapak, saya bikin bagaimana pembelajaran yang menarik, nanti saya training langsung guru-guru Bapak, tapi please biarkan anak saya sekolah di sini gitu. Sekalian saya menterapi anak saya. Alhamdulillah anak saya sekarang yang nomor 4 itu pada saat itu telat bicara, sekarang sudah hafal 18 juz ya, dan dia udah beberapa di YouTube video dia dakwahnya dia gitu. Jadi artinya dan yang keempat saya menulis jangan mau ditolak, itu diterbitkan oleh Gramedia. Saya
riset ke lapangan bagaimana jualan gitu. Jadi buku Jangan Mau Ditolak itu benar-benar riset saya jualan. Jadi benar-benar semuanya itu bukan hasil karangan, saya turun sendiri ke lapangan melihat semua bagaimana prosesnya sehingga bisa ditulis, karena memang saya tidak ahli menulis. Dan biasanya kecenderungannya nih seseorang yang memiliki jari manis lebih panjang dari jari telunjuk itu biasanya lebih cenderung lebih ceroboh dibanding yang jari telunjuknya lebih panjang dari jari manis. Itu kecenderungannya begitu gitu ya, kecenderungan ya. Artinya kalau Anda dididik oleh seorang bapak yang keras, ibu yang keras, itu bisa berubah gitu. Jadi ini kecenderungan. Nah, bagaimana postur tubuh tadi ada pertanyaan juga sekali menjawab bagaimana anugerah Allah postur tubuh bisa mendengar seperti iya. Kalau Anda misalkan kami melihat anak-anak yang dari 1 tahun sampai usia 7 tahun, mereka memiliki postur tubuh tegak gitu ya. Ada ratusan yang kami lihat tuh tegak. Tapi ketika mulai 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu postur tubuhnya agak membungkuk. Ternyata orang tuanya suka marah, teman-temannya suka membuli, itu membuat dia demotivasi. Demotivasi itu ditandakan dengan membungkuknya tubuh gitu. Nah, apakah bisa dirubah? Bisa. Ternyata ketika orang tuanya saya minta untuk membiasakan anaknya tegak tubuhnya, dia kembali termotivasi dan kembali bersemangat lagi gitu. Dan kembali memiliki percaya diri. Jadi Allah memberikan banyak cara manusia untuk bisa beradaptasi. Semoga ini bisa menjawab ya. Dan bagaimana kenapa tidak di jurnal itu? Saya tidak ahli dalam itu. Semoga nanti Bismillah saya menemukan ahlinya yang bisa menuliskan apa yang saya ucapkan gini menjadi sebuah jurnal ilmiah. Karena kalau saya tulis sendiri ya seperti ini. Saya orang yang praktikal sekali, bukan seorang akademisi. Bila teman-teman lihat, saya lulusan dari UI, sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Jadi bukan seorang psikolog gitu. Saya orang praktis sekali, praktikal sekali. Jadi semuanya harus bisa dipraktekkan, harus bisa dilihat, harus bisa baru saya laksanakan atau saya lakukan seperti itu. Nah, moga-moga nanti saya ketemu seorang yang ahli dalam menulis jurnal ini, lalu saya bisa berbicara sama dia bagaimana menuturkannya, lalu dia bisa menuliskannya dengan baik. Karena kalau tulisan saya masuk jurnal, pasti orang-orang akan ketawa karena tulisan saya praktis sekali. Saya tidak memiliki bahasa yang akademis yang begitu tinggi, karena memang bahasa saya praktis sekali. Semoga menjawab beberapa pertanyaan di atas. Ada lagi Pak Moderator pertanyaannya? Ya, tadi juga harus menjawab pertanyaan Ustaz Edi juga. Sama pertanyaan Ustaz Edi sama Pak Evi, bagaimana dengan pembiasaan itu memang bisa berubah. Kalau dari Ustadz Unggul mau tanya, apabila berbicara tentang bentuk wajah, bagaimana bila dihubungkan dengan pendidikan ya seperti itu. Misalkan Cina bermata sipit, Afrika berhidung lebar, India bagaimana itu, jadi berhubungankah dengan potensi atau minat bakat di suatu negara tersebut? Ya, baik. Kalau ini pertanyaannya begini. Jadi kalau misalkan bakat kita belum sampai ke situ, agak cukup jelimet ya kalau bakat ini, karena ini saya baru dapat 150 volunteer yang mereka sudah saya videokan, saya sudah analisa dalam-dalam gitu ya. Mereka juga sudah mengisi tes bakat, tes minat dan bakat ya, sehingga nanti bisa diklopkan dengan type mapping. Itu pun belum ketemu ya. Jadi saya bisa konfirmasi mengenai bakat itu, kami belum sampai ke situ. Kami baru sampai mengelompokkan behavior menjadi karakter nature-nya dan nurture-nya, lalu profesi apa yang cocok dengan itu, emosi dan kecerdasan berganda, serta bagaimana pola asuh dan komunikasi yang cocok dengan mereka. Baru sampai ke situ. Kalau bakat belum sampai situ. Dan bagaimana tadi ada pertanyaan mengenai ras ya. Jadi ketika misalkan contoh ya, seorang Sumatera Utara, seorang dari Medan ya, ketika dia dilahirkan di Medan, SMP di Medan, lalu misalnya SMA-nya dia pindah ke Jawa Barat ya, dia pindah ke Jawa Barat dan sampai bekerja pun dia di Jawa Barat tuh puluhan tahun. Pertanyaannya, apakah logat Medannya masih ada?
pasti akan berubah menjadi Jawa Barat, ya. Dan gaya dia itu kan Jawa Barat. Nah, ketika saya mapping dia sekarang, itu pasti mappingnya adalah karakternya orang Jawa Barat gitu. Karena dia beradaptasi, karena dia bergerak. Sama ketika ras misalnya Chinese, wajahnya seperti Chinese, tapi dia besarnya di Yogyakarta gitu. Dari SMP sampai bekerja di Yogyakarta, pasti semuanya akan seperti orang Jogja gitu. Kemarin di Aceh ya, hampir 300 sampai 400 orang, saya lupa gitu. Itu karakternya hampir homogen gitu. Padahal orangnya beda-beda gitu, tapi karakternya hampir homogen. Jadi kalau saya bisa share di sini nggak ya? Bisa share screen nggak ya? Pak moderator. Sebentar. Monggo. Ya, boleh sebentar. Ya, ini saya share, gimana cara share screen-nya ya? Present now ya. Sebenarnya, your entire screen. Oke. Coba saya share screen yang ini ya. Kebaca nggak nih Pak ya? Belum terlihat Pak? Baca, belum. Belum ya, belum terbaca ya. Sebentar. Sebentar. Share, oke. Ini udah kebaca belum? Belum Pak ya? Udah kebaca belum? Belum. Sebentar. Maju atas present screen itu Pak, mungkin bisa. Your entire screen ini Pak ya. Sebentar. Ya, share. Ini nggak bisa share ya Pak? Apa just what you like to do? Ini gaptek ini. Sebentar Pak. Gimana caranya share? Ini dia Chrome-nya tidak mengizinkan untuk saya share ya. Jadi gini aja Pak. Ketika kami menemukan dia 300-400 orang itu ya, dari kecil sampai dewasa, itu mereka memiliki pengelompokan karakter yang hampir sama untuk Aceh, Sumatera Utara juga begitu, Surabaya juga begitu, pengelompokan hampir sama. Dan kami konfirmasi waktu itu, apakah memang Anda seperti ini? Ya, mereka bilang iya Pak, 90% sama seperti ini. Jadi yang terlihat ya, yang terlihat yang kita capture mappingnya itu, ya mereka memang seperti itu. Jadi daerah atau kultur di situ akan bisa membuat mereka beradaptasi mengikuti karakter dan kultur yang ada gitu. Mungkin itu menjawab gitu ya. Semoga menjawab insya Allah. Begitu Pak Moderator. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada peserta lain yang ingin menambahkan atau ditanyakan. Saya lanjut lagi. Oh iya, saya coba. Iya. Oke, boleh. Iya. Oke. Saya ini masih kurang jelas satu mengenai tadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan karakter. Kemudian apa yang dimaksud dengan minat, apa yang dimaksud dengan bakat. Selama ini kan kita sudah mempelajari seperti misalnya karakter tadi koleris, dia berbakat sebagai seorang pemimpin, sanguins, dia populer, gembira, kemudian tadi flegmatis, tadi dijelaskan sama Bu Aida. Mungkin itu namanya karakter ya, karena kan bukunya buku terjemahan. Nah, kemudian apakah karakter ini bisa berubah dengan berubahnya tempat tadi? Misalnya tadi dia di Sumatera Utara adalah seorang yang koleris gitu, kemudian dia pindah ke Sunda, tiba-tiba dia menjadi seorang flegmatis ya. Saya kira itu mungkin tidak bisa ya, karena itu bawaan. Jadi kalaupun dulu dia misalnya di Sumatera seorang koleris, kemudian dia di Sunda mungkin banyak tekanan atau apa, seolah-olah dia nampaklah dia berwatak
berkarakter tadi, bedanya dengan watak beda lagi Pak, bingung jadinya. Dia berwatak koleris, kemudian dia tiba-tiba menjadi flekmatis karena banyak tekanan, jadi sehingga dia tidak bisa berbicara sesuai dengan karakter aslinya. Nah ini, jadi saya agak bingung gitu ya, mana watak, mana minat, mana bakat. Nah, kemudian kalau bakat yang selama ini kita tahu ya, misalnya tadi dia linguistik gitu, interpersonal, intrapersonal, natural, dan lain sebagainya, ada 8 bakat itu juga apakah bisa berubah gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu alami sekali ya. Saya tadinya membaca-baca juga sih, tapi setelah saya ikuti keterangannya Bu Dr. Aisyah Dahlan itu yang dihubungkan dengan neuroscience, memang itu adalah pemberian daripada Tuhan, nah gitu, pemberian dari Allah. Nah, apakah itu juga bisa berubah dengan kondisi-kondisi misalnya kita mengalami satu trauma atau perpindahan tempat dan sebagainya. Jadi maksudnya istilah-istilah itu memang masih belum jelas tangkapan saya. Nah, kemudian yang penting kalau menurut saya bagi kita sekarang ini adalah ya kami sih menganalisa bahwa banyak anak-anak Indonesia ini salah misalnya masuk jurusan, salah masuk ke pekerjaan, sehingga kita sendiri tidak maksimal. Misalnya orang yang dites dengan kecerdasan linguistik berada di angka 6, dia kemudian masuk jurusan bahasa, dan dia misalnya menjadi guru bahasa. Nah tentu dia satu tidak nyaman, murid-murid juga tidak mengerti gitu ya. Misalnya dia kecerdasan linguistik tinggi, tapi dia ternyata menjadi seorang koki, padahal koki harusnya bakatnya bakat nature tadi itu. Nah itu ini kalau saya, karena saya kan ya apa namanya pengurus pesantren gitu, mahasiswa, tingkat mahasiswa, saya lihat banyak dari santri-santri saya mahasiswa itu yang mengeluh dengan jurusannya, dan cirinya tidak selesai kuliah, skripsi lama, tapi dia sudah terlanjur berada pada jurusan itu dan dia tidak bisa menyelesaikan al-akhir, dan dia tiba-tiba ingin berubah jurusan karena tidak sesuai. Nah ini banyak sekali terjadi, banyak sekali, sehingga mungkin kita bangsa Indonesia ini tidak maksimal potensinya karena terjadi banyak kesalahan tadi gitu loh. Jadi ya intinya saya masih belum mengerti betul gitu ya. Jadi kalau bisa ya tolong ada penjelasan, dan karena sesuatu diadopsi dari bahasa asing. Nah kemudian ketika masuk bahasa Indonesia menjadi tumpang tindih antara satu dengan lain gitu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi insya Allah bismillah saya coba menjawab dulu. Kalau minat bakat memang kita belum sampai, jadi saya mohon maaf saya mungkin tidak akan menjelaskan itu karena memang kita belum sampai ke situ. Tetapi kalau kita lihat tadi mengenai kecerdasan berganda ya, multiple intelligence, itu juga bukan bakat ya, saya rasa masih dia cerdas aja di situ. Karena kalau jadi kayak tadi dijelaskan sama Bu Aida, passion meet with the talent, maka itu titik optimalnya. Di passion dia ketemu dengan bakatnya, itu titik optimalnya. Nah, kecerdasan berganda di sini memang kita melihat kulitnya saja, karena secara visual kita tidak menghitung. Kalau visual kan artinya yang dilihat secara visual. Nah, itu untuk apa? Agar kami bisa mendekatkan antara profil dia dengan kecerdasan berganda yang dimilikinya. Contoh begini, bila profil dia, tadi oke, kita bicarakan karakter. Nah, saya garis bawahi sebentar Bu ya, sering kepleset ini antara karakter sama behavior. Saya analisanya behavior, jadi perilaku dan bukan karakter gitu ya. Jadi pengelompokan saya adalah behavior analis. Jadi ketika yang kita analisa dari visual yang ada itu behaviornya seperti apa. Dari pengelompokan behavior ini kecenderungannya masuk ke karakter mana gitu ya. Jadi ini masih behavior. Tetapi behavior ini adalah yang sebenarnya di mana kita bisa beradaptasi di mana saja. Contoh tadi kalau misalnya seorang dari Sumatera Utara pindah ke Jawa Barat, maka behavior dia akan berubah menjadi orang-orang seperti di Jawa Barat gitu. Tapi karakter asli tetap ada gitu.
Karena memang karakternya seperti itu. Nah, karakter aslinya sendiri kami memotretnya paling baru 30-40%. Tetapi untuk behavior itu sendiri, insya Allah ketika digabungkan dengan kecerdasan berganda yang secara visual kita bisa lihat, kita bisa memberikan arahan sebaiknya dia mengambil mengambil profesi seperti apa, gitu ya. Jadi contoh gini, kalau saya misalkan saya sukanya ngomong gitu ya, ternyata kecerdasan multiple intelligence saya linguistik. Lalu saya suka berbicara tetapi tidak detail. Saya bisa menjadi guru, tapi bukan guru untuk teknis, karena saya bukan orang yang detail gitu. Saya adalah seorang guru. Nah, ini seperti itu. Jadi pengelompokan behavior dengan kecerdasan yang berganda dimiliki, maka dia akan bisa mendekati profesi mana yang dia akan tuju gitu ya. Nah, kalau profesinya sudah tahu, maka insya Allah dia bisa mengambil jurusan yang sesuai profesi yang dia akan tuju gitu. Tapi kalau kalau karakter sendiri memang kita tadi dari awal ini adalah pengelompokan behavior gitu. Begitu Bu, semoga menjawab. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana Bu Nur? Oh iya, oke, makasih. Jadi istilahnya ini pengelompokan behavior. Jadi memang kan tes seperti memang banyak ya. Jadi berarti kita harus ya mengenal diri kita atau murid itu atau anak itu dari berbagai macam tes itu tadi yang kadang-kadang juga agak membingungkan. Kalau kita belum mempelajarinya benar-benar seperti itu. Oke. Menariknya begini Bu Nur, menariknya begini. Menarik ini. Jadi ketika behavior ini kita ajarkan kepada mesin, ya, namanya machine learning ya, oleh para data scientist itu diajarkan mesin ya, itu luar biasanya adalah mesin akan mendeteksi karakter. Ini luar biasanya. Itu yang sedang kita proses di situ ya. Jadi ketika pengelompokan behavior ini diajarkan kepada mesin, maka mesin akan mendeteksi karakter. Real time. Ini luar biasa. Jadi kita makanya saya bilang kita akan masuk ke new era in profiling. Era baru dalam memprofiling seorang. Dalam hitungan second kita sudah tahu detail bisa 5 sampai 6 halaman karakter seseorang. Insya Allah 2021 ini akan dituntaskan. Insya Allah. Minta doa. Yang dimaksud dengan mesin itu apa Pak? Maksudnya aplikasi komputer gitu ya? Iya Bu. Jadi kalau sekarang ini ada ada di Google Cloud ini, jadi kan ada programmer saya bilang ya, jadi nanti misalnya gini Bu ya, contoh titik di wajah ya, titik di wajah ada berapa titik di sini, ada misalnya 15 titik, ada 15 titik, kalau komputer sudah bisa memahami sekitar 1000 wajah dengan titik yang sama, maka dia bisa dalam hitungan second, oh wajah seperti ini begini seperti itu. Jadi kita ngajarin komputer itu untuk mendeteksi seseorang gitu Bu. Jadi pertama semuanya tetap database. Jadi even itu Steven, even itu apapun itu nanti semua akan berasal dari database gitu. Bahkan kalau misalkan sekarang yang threat analysis yang dilakukan oleh FBI atau CIA dengan kamera-kamera yang ada itu based on database. Jadi dari seluruh teroris yang mereka ada, lalu database-nya dikumpulin, lalu diajarkan kepada mesin dan mesin bisa mendeteksi dalam hitungan detik orang ini mau ngapain seperti itu Bu. Nah ini yang mungkin nanti yang jadi kendala adalah begini, privasi ya, yang jadi kendala adalah privasi. Saya sempat memikirkan itu karena nanti ketika Anda buka Facebook, ketika Anda punya Instagram, saya bisa tahu Anda seperti apa gitu. Karena dilihat dari Facebook sama Instagram, mesin learning saya itu bisa membaca itu yang kelihatan ke depan, itu yang saya tahu itu akan sangat mengganggu privasi, karena nanti kalau orang mau ngelamar pekerjaan atau mau masuk ini tinggal kirim fotonya, lalu mesin learning akan membaca itu, karena ketika dia sudah mempunyai ribuan database, maka dia akan membacanya luar biasa sekali, dan itu sangat mengagumkan, teknologi luar biasa. Oh, itu sudah ada yang menemukan, Pak. Itu di Mesir, seorang dokter wanita memang pernah saya dengar, tapi itu sudah berapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu sudah
pembacaan wajah dan sebagainya itu sudah ada sih sebenarnya. Enggak, Bu. Jadi bukan gitu maksudnya, Bu. Bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi ya kalau baca wajah sendiri itu namanya fisiognomi, Bu ya. Itu ada dari timur, ada dari barat, ada dari macam-macam gitu, Bu ya. Itu fisiognomi namanya. Tetapi yang machine learning di sini adalah ada satu teknologi yang memang kita mengajarkan mesin untuk berpikir gitu, Bu. Jadi jadi kita menginput datanya, semua data diinput, lalu mesin akan berpikir dan menentukan seperti ini gitu. Tetapi tetap yang digunakan adalah database yang ada gitu, seperti itu. Sama kalau Ibu misalkan sekarang belanja ya, contoh Ibu suka belanja di aplikasi atau di Google ya, Ibu suka cari sepatu ya. Ibu suka cari sepatu. Ketika Ibu email, tiba-tiba ada iklan sepatu. Kenapa? Karena mereka menggunakan teknologi AI, artificial intelligence, untuk mendeteksi behavior Ibu gitu. Ibu, ternyata Ibu adalah sering cari sepatu. Itu muncul tuh iklannya, sepatu. Padahal Ibu baru mencari 2 kali misalkan. Karena jadi tingkatannya begini, Bu. Ada machine learning, ada artificial intelligence. Jadi machine learning ketika mesin belajar, lalu masuk ke artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Jadi nanti mesin akan mendeteksi behavior seseorang ketika belanja seperti itu. Dan ini teknologinya baru, Bu, belum lama gitu. Jadi bukan 10 tahun yang lalu sepertinya belum ada gitu. Setahu saya, Bu ya. Karena dulu mungkin masih dikip sama FBI atau CIA, saya nggak tahu gitu. Cuma ini kayaknya masih belum lama lah, Bu, gitu ya. Semoga menjawab gitu, Pak. Nyambung Pak Novian. Iya, Pak, makasih. Jadi mesin tadi itu dibuat berdasarkan database gitu ya. Yang kalau misalnya database itu yang dimasukkan ribuan, mesin itu akan semakin canggih gitu ya. Iya, semakin canggih, semakin hebat. Benar, Bu. Oke, siap. Baik, terima kasih jawabannya. Ada yang bertanya juga. Tambahan pertanyaan dari Ustadz Ulin, apa kiat dan tips mendidik anak menjadi hafiz Quran? Ini. Wah, iya Pak. Pertama doa. Pertama doa, ya Allah. Jadi satu ya doa. Kedua setor hafalan ya. Oke lah, saya jujur saya hafal hanya juz 30. Ya, anak saya hafal 30 juz, bedanya di situ. Jadi juz 30, anak saya 30 juz tuh. Dan setiap malam nih ini jadwal setoran nih hilang nih, karena kebetulan saya di sini nanti pada nunggu nih, karena mereka jadwal setor hari ini ada berapa anak yang akan setor, karena 9 ya, biasanya 5 sampai 6 anak setor ke saya 5 halaman atau 1/4 juz per hari gitu. Kecuali anak yang SD itu biasanya setornya cuma 1 halaman per hari gitu. Kalau yang kakak-kakaknya itu 5 halaman per hari. Mereka setor, apalagi kalau daring. Kalau nggak daring mereka setor ke gurunya, tapi kalau daring kayak gini mereka setor ke saya. Biasanya nanti ya, dan itu kita harus komitmen di situ. Jadi terkadang kita nggak sebagai orang tua kita kesibukan kita membuat kita lupa di situ, padahal mereka suka loh ketika kita menjadi memurojaah mereka gitu. Mereka ketika kita dengar mereka nyetor itu, mereka senang sekali, dan ini menjadi penyemangat bagi mereka, dan menjadi dorongan bagi mereka untuk terus menghafal gitu. Nah, ini mungkin pesan dari saya kepada para orang tua adalah sisipkan waktu setiap hari untuk melakukan ini. Insya Allah mereka akan termotivasi itu. Dan kita juga ya tetap menghafal, tambah hafalan ya. Kalau memang nggak bisa banyak nggak apa-apa, minimal ada usaha. Karena untuk mencontohkan kita harus melakukan lebih dahulu, itu paling penting itu. Jadi satu, kita harus melakukan lebih dahulu untuk mencontohkan. Kedua, sisipkan waktu untuk bisa mendapatkan setoran mereka tiap hari. Insya Allah. Dan yang paling pertama adalah doa. Insya Allah akan dapat. Saya doakan semua yang ada di sini anaknya nanti jadi hafiz Quran. Amin. Mohon maaf Pak Novian, yang hafiz Quran tadi putra putrinya memang dimasukkan pondok hafiz gitu atau? Nah, SMA IT Bu.
SMA IT. Jadi ada bukan pondok Hafiz Quran, jadi pesantren boarding school, Bu, boarding school. Jadi kita punya kebijakan itu SMP masuk boarding school sampai SMA masuk boarding school, lalu kuliah terserah di mana gitu. Cuma memang ketika kita jenguk itu ada di mana mereka harus nyetor kepada kami orang tuanya. Seperti itu. Jadi boarding school bukan pesantren tahfiz. Jadi SMA mereka. SMA IT atau SMP IT gitu, Bu. Siap. Baik, terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Peserta lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya tutup on voice. Tadi Mbak Lantip mau tanya. Belum ya? Oh iya, berarti tadi ditekankan Pak Novian bahwa yang bakat minat tuh belum ya, belum masuk Belum, ke Bu, pendidikan. belum masuk. Soalnya Jadi tuh ini banget ya, maksudnya seperti yang dijelaskan benar tadi, banyak dari kita ini yang istilahnya kesasar ya. ya. Antara bakat minat dan realitas. Sekarang sudah ada, Bu, namanya talent mapping ya, dibuat oleh Abah Royan. Dia menggunakan, jadi orang itu harus menjawab sekitar 170 pertanyaan ya untuk mendapatkan talent aslinya. Nah, insya Allah minta doanya 2021 itu saya udah dapat itu tanpa harus mengisi pertanyaan gitu. Insya Allah minta doanya. Iya, matur nuwun. Sama-sama, Bu. Mungkin karena tidak ada yang diskusi. Ya. Oh iya. Monggo, Pak. Iya. Tadi Pak Novian itu apa namanya? Kalau ini masih behavior yang disampaikan itu, tapi kalau saya lihat yang disampaikan itu ciri-ciri itu kok sepertinya karakter ya. Dan sebenarnya saya belum tahu benar apakah perbedaan besar antara behavior dengan karakter, karena semua yang dikemukakan itu kelihatannya sepertinya kok karakter ya. Oke, Pak. Gitu, Baik. Oke. Kalau kita runut, ini menggema nih, Pak. Oke. Kalau kita runut begini, Pak. Pertama awalnya dari thinking atau pikiran, lalu keluar jadi action atau tindakan. Action yang diulang-ulang itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang itu menjadi sebuah perilaku. Perilaku yang diulang-ulang menjadi sebuah karakter. Karakter yang diulang-ulang menjadi jati diri. Itu prosesnya seperti itu. Tapi pengelompokan behavior itu bisa mencerminkan karakter seseorang. Jadi behavior yang dikelompokkan, contoh misalkan orangnya nggak suka konflik, orangnya kalau ngomong tidak langsung, orangnya behaviornya adalah dia cenderung menutup diri. Maka kalau ketika dikelompokkan ini, maka dia menjadi mencerminkan sebuah karakter gitu. Jadi pengelompokan behavior itu mencerminkan sebuah karakter. Nah, dari wajah sama suara itu semuanya kan adalah behavior satu-satu, Pak, diambil semuanya. Oh, ini behavior lalu dikelompokkan menjadi sebuah karakter. Oh, ini mencerminkan karakter ini gitu. Sehingga kalau ini maka profesinya sebaiknya ini gitu. Nah, ini adalah rekomendasi dari kita. Tetapi kembali, apakah dia bisa berubah? Bisa, karena memang ini adalah behavior, bukan ke karakter. Tapi dari pengelompokan behavior itu mencerminkan karakter, gitu loh, Pak. Semoga menjawab, Pak.
Selanjutnya lagi. Baik. Sambil nunggu teman-teman yang barangkali ada Boleh. yang bertanya. Boleh. Tadi disampaikan kalau misalnya pihak orang Jawa Barat, meskipun mungkin dari luar pulau itu pindah ke Jawa Barat, maka dia lebih banyak mengikuti Jawa Barat gitu ya maksudnya. Iya. Benar ya? Iya. Berapa lama dia di situ Pak kalau cuma? Nah, tetapi saya melihat diri saya, kalau menurut Pak Novian ini saya orang dari mana kira-kira Pak Novian? Pak Novian, kira-kira saya orang dari mana Pak Novian? Bisa tahu Pak Novian? Dari bahasa saya. Saya nggak bisa. Saya dari Makassar Pak Novian. Oh iya. Saya dari Makassar, tapi perasaan saya kok tidak ada yang berubah ya. Karakter Makassarnya, kebiasaan Makassarnya tetap aja begitu. Iya. Padahal sudah puluhan tahun di Jawa Pak. Nah, makanya nanti Pak, kan Bapak dapat bukunya Pak. Oh iya. Nah, Bapak kirim videonya. Nanti saya kasih profil Bapak. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak. Baik, dari peserta, ada yang ingin bertanya? Oke, bagaimana ya? Bagaimana Pak Alim, bisa dilanjutkan apa ditutup? Ditutup bisa, biasanya juga sekitar sekian ini. Baik, alhamdulillah kita memasuki sesi penghujung. Pemateri juga sudah menyampaikan dan peserta juga sudah berdiskusi. Terima kasih banyak kepada para pemateri hadir kepada ngaji online Pesantren Mahasiswa Firdaus. Terima kasih juga pada para peserta yang sangat antusias dan tetap konsisten hadir di majelis ini setiap Sabtu malam. Untuk mengakhiri malam hari ini, sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak ada salah kata dan perbuatan. Kita akhiri dengan baca 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak, doa buat kakaknya Pak Abdul Halim Pak. Doa sebelum kita ini Bismillah Al-Fatihah buat kakaknya Pak Ustadz Abdul Halim. Tadi kita Al-Fatihah sekali aja, kita sama-sama kita kirim kepada kakak beliau yang sekarang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah beri kekuatan keluarganya. Amin amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin amin. Silakan Pak, silakan. Ya, kita akhiri acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novian, Pak Halim, Bu Nur, dan semua partisipan di sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur nuwun semua. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan, Bu Aida Zalidan. Sami Pak. Ya, terima kasih sama Pak Abdul Halim. Terima kasih Bu Aida. Sami Bu Adik. Nanti di Japri ya. Amin, amin. Bicara